Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia dan rahmatnya saya bisa memaparkan tugas analisis teknik tendangan sabit dalam bela diri pencak silat yang dimana menganalisis secara biomekanika. Mata kuliah di sini adalah analisis pembelajaran keterampilan gerak dan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Johansyah Lubis MPD. Nah, berawal dari latar belakang yang dimana tendangan sabit merupakan salah satu teknik tendangan dasar pada cabang olahraga pencak silat. Tendangan sabit merupakan salah satu tendangan yang ada di jurus tiga dalam seni tunggal dalam pencak silat. Kemudian yang terakhir, seiring dengan perkembangannya seni pencak silat tunggal di Indonesia, kini tendangan sabit salah satu tendangan wajib yang harus dilakukan untuk mengikuti kejuaraan seni tunggal, khususnya di jurus tiga itu melakukan atau ada sebuah gerakan tendangan sabit. Nah, kemudian tujuan dari tugas ini yaitu untuk menganalisis gerak tendangan sabit. Pengukuran dan analisis data, alat dan pengukuran yang digunakan pada tugas ini yaitu menggunakan kamera smartphone dengan pengambilan video. Kemudian analisis data yang digunakan pada tugas ini yaitu menggunakan Kinopea. Di samping Kinopea juga saya mencoba menggunakan OnForm. Nah, oke, kita dari pengertian terlebih dahulu. Pencak silat berasal dari dua kata yaitu pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terkait dengan peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pencak silat adalah permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan atau tanpa senjata. Nah, selanjutnya teknik pencak silat. Terdapat beberapa teknik dalam pencak silat, misalnya tendangan sabit, tendangan depan, tendangan samping, circle, sapuan bawah. Dalam analisis ini akan dibahas teknik tendangan sabit. Nah, untuk teknik ini di sini hanya dijelaskan mengenai tendangan. Banyak sekali eh, beberapa teknik dari mulai pukulan, hindaran, tangkisan, elakan, ya. Jadi masih banyak terutama dalam bela diri pencak silat. Tapi saya mengambil hanya salah satu sebagai contoh yang akan dianalisis. Nah, kemudian gerak tendangan sabit terdiri dari beberapa tahapan. Nah, ini juga menurut Prof. Johansyah, yang dimana tahap pertama yaitu tahap sikap pasang, ya. Yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini ada dua, take off kaki serang dan impact. Kalau take off berarti ketika kaki mengangkat, langsung nanti impactnya kena kepada sasaran yang ingin dituju. Nah, kemudian dan yang terakhir adalah tahap gerak lanjutan atau follow through. Nah, di sini ada dua video yang dimana kita tampilkan terlebih dahulu. Video video. Mohon maaf, terkendala videonya tidak bisa diputar. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu. Oke, kita pindah dulu ke atas supaya videonya bisa diputar. Oh, ternyata videonya masih belum bisa diputar.
Apakah terkendala jaringan ataukah memang tidak bisa diputar nih? Kita tunggu sebentar. Oke, karena masih terkendala, jadi kita langsung lanjut saja ya. Kita nanti ada foto, foto dari sebuah analisis. Nah, nah, jadi pertama adalah sikap pasang. Nah, sikap pasang ini ya diartikan sebagai sikap taktik untuk menghadapi lawan yang berpola menyerang atau menyambut. Nah, ini menurut Johan Shah tahun 2004, halaman 10. Ya, di sini juga ada gambar, nih gambar yang dimana ini menggunakan kinopia ya mengenai sikap pasang. Nah, kemudian pada sikap pasang, arahan pandangan fokus terhadap sasaran yang akan ditendang. Tujuan tujuannya agar tendangan yang dilakukan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kemudian fleksi lengan diupayakan sedekat mungkin pada sudut 90 derajat. Dengan demikian akan mempermudah gerakan lengan depan pada saat ditarik ke arah luar, sehingga akan membantu mempercepat gerakan tungkai yang digunakan untuk menendang. Nah, kemudian adalah sikap masih di sikap pasang. Nah, di sini sikap pasang fleksi lutut depan dan fleksi lutut belakang. Nah, di sini juga ada sudut yang di mana di sini ada 76,9 derajat. Ya, mengenai sikap pasang ini dianalisis Kenopea. Nah, pada teknik tendangan sabit yang menggunakan kaki belakang, letak proyeksi pusat gaya berat akan lebih menguntungkan apabila berada lebih dekat terhadap kaki tumpu atau kaki yang berada di depan. Nah, dengan demikian, gaya yang digunakan untuk mengangkat kaki bagian belakang menjadi lebih efisien, sehingga gerakan yang dilakukan dapat menjadi lebih cepat oleh karena tingkat keseimbangan pesilat berada pada posisi seimbang atau labil. Nah, masih di sikap pasang, letak proyeksi pusat gaya berat terhadap bidang tumpu. Nah, fleksi lutut sangat menentukan kecepatan hasil tendangan. Fleksi lutut pada saat melakukan sikap pasang tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Ya, pada saat sikap pasang, fleksi lutut depan harus lebih kecil dibanding dengan fleksi lutut belakang, sehingga letak proyeksi pusat gaya berat akan mengarah pada kaki yang berada di depan. Nah, terus bidang tumpu. Nah, semakin luas bidang tumpu, maka tingkat keseimbangan pesilat menjadi semakin stabil. Sebagai akibatnya, pesilat harus mengeluarkan gaya yang lebih besar untuk dapat melakukan tendangan dengan cepat. Untuk itu, agar dapat melakukan tendangan dengan cepat, maka kuda-kuda yang dilakukan pesilat sebaiknya tidak terlalu lebar. Nah, di sini ada ya tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan sebelum ya menuju ke impact atau sesaat sebelum take off. Jadi arah pandangan pada tahap ini tetap fokus pada sasaran yang akan ditendang agar tendangan yang dilakukan memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Nah, posisi lengan kiri ditarik ke arah kiri luar untuk membantu terjadinya rotasi pada bahu. Sedangkan lengan kanan bergerak ke arah kiri atas untuk membantu mempercepat gerakan kaki serang. Nah, kemudian pada tahap ini terjadi perubahan letak proyeksi pusat gaya berat, yaitu ke arah kaki tumpu dan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada saat sikap pasang. Perpindahan letak proyeksi pusat gaya berat diakibatkan adanya perubahan fleksi pada lutut yang disebabkan adanya tarikan yang dilakukan oleh tangan kiri. Nah, di sini ada impact. Setelah tadi diangkat, kemudian ditendang secara lurus supaya mengenai sasaran. Jadi impact adalah tahapan di mana kaki mulai menyerang atau menendang sampai mengenai sasaran. Gerakan kaki yang ideal dari tahapan ini adalah arah kepala selalu melihat target. Pergerakan lengan kanan tidak terlalu ke belakang dan pergerakan tangan kiri ke depan dada. Ada putaran pinggul, lintasan tendangan yang benar adalah dari sisi bawah ke sisi atas. Posisi gaya berat dalam bidang tumpu dalam kondisi seimbang. Harus seimbang, kalau tidak seimbang memang ini tendangan nanti akan goyang.
Apalagi dalam penilaian wasit, ketika pertandingan, ketika ada sebuah gerakan yang tidak stabil atau goyang, nanti akan dikurangi nilainya. Nah, di sini adalah gerak lanjutan atau follow through. Setelah menggunakan tangan sabit, kaki ditarik kemudian kembali melakukan sikap pasang seperti semula. Nah, di sini ada juga ya otot-otot yang bekerja. Ya, ada yang pertama gastrocnemius. Ya, ini ada gambarnya bisa dilihat. Ya, kemudian ada gluteus maximus. Nah, di sini di bagian paha-paha di sini ada medius, ada maximus, adductor magnus, kemudian quadriceps femoris. Nah, di sini digambarkan bahwa otot-otot yang bekerja ketika saat melakukan tendangan ya seperti ini. Nah, kemudian ada sendi pendukung. Nah, di mana ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi luncur. Ya, ini banyak di bagian kaki. Nah, terus tulang yang bergerak ada femur, patella, tibia, fibula, metatarsal. Nah, di sini juga digambarkan ya untuk melakukan tendangan sabit. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, sharing-sharing mengenai bagaimana menganalisis tendangan sabit dalam bela diri pencak silat. Ya, terutama ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Ya, mungkin barangkali ada saran atau masukan boleh nanti dimasukkan di kolom komentar. Ya, terima kasih kepada Prof. Jo yang sudah membimbing, mendidik, kemudian berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita menjadi amal ibadah bagi Prof. Jo. Ya, mudah-mudahan Prof. Jo juga sehat, telah membimbing kami. Terima kasih banyak Prof. Jo. Ya, akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.